Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, kuliah isu sosial dan masalah kriminologi hari ini terkait dengan topik kekerasan dalam rumah tangga. Secara normatif sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jadi latar belakangnya konsep atau terminologi kekerasan itu sendiri pada umumnya dikenal dalam arti yang umum, yaitu kekerasan secara fisik. Namun kenyataannya banyak bentuk-bentuk kekerasan yang lain yang di dalam Undang-Undang KDRT sudah dinormakan, yaitu kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan juga masalah penelantaran secara ekonomi. Jadi secara normatif sudah diatur di dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa kekerasan dalam bentuk-bentuk yang saya sebut tadi itu dilarang dan ada sanksinya. Namun demikian, dalam implementasi undang-undang tersebut banyak kendala yang dijumpai. Terutama kendala ini juga terkait dengan kondisi masyarakat, sarana pendukung dan koordinasi yang memang sebetulnya sudah diamanatkan oleh undang-undang ini untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah maupun peraturan-peraturan yang lain, namun sebagian besar belum diundangkan. Ya, ini ada beberapa sarjana ahli kriminologi, antara lain dari pandangan Jerome Skolnick. Disebutkan di sini bahwa oleh Skolnick bahwa konsep kekerasan sangat dekat dengan nilai-nilai masyarakat setempat dan juga dengan seperangkat aspek-aspek seperti struktur masyarakat. Ya, biasanya seperti juga di Indonesia terkait dengan struktur masyarakat ini, maka sistem patriarki ya masih melatar belakangi masyarakat di Indonesia dan juga kebanyakan di negara-negara lain, di mana laki-laki lebih dominan dari perempuan, dan perempuan terutama anak itu dalam posisi subordinan. Jadi mereka sangat lemah kedudukannya dibandingkan kaum laki-laki. Juga aspek lain yang sangat erat kaitannya dengan konsep kekerasan, yaitu pandangan masyarakat tentang kekerasan itu sendiri. Persepsi masyarakat tentang kekerasan itu hanya terfokus pada kekerasan secara fisik. Padahal dalam kenyataannya kekerasan ini bisa juga dalam bentuk kekerasan psikis, seksual, dan juga terkait dengan penelantaran secara ekonomi. Sarjana kriminologi yang lain, yaitu Sue Titus Reid, menyebutkan bahwa sebab musabab pelanggaran hak anak dan perempuan sangat kompleks, dan di sini sangat terkait dengan permasalahan kekerasan. Dengan aspek-aspek bahwa kekerasan itu biasanya dikualifikasikan dalam hidden crime. Jadi pada banyak kasus kekerasan itu tiba-tiba ada suatu kasus di mana pelakunya melakukan suatu kegiatan ya yang sangat brutal, yang sangat kejam, tanpa didahului dengan suatu fenomena ataupun gejala-gejala, gitu. Ya, karena merupakan suatu kejahatan tersembunyi. Banyak kasus misalnya penganiayaan anak di Bali oleh ibu angkatnya sendiri, padahal prosesnya sudah lama sebetulnya ya. Guru-gurunya sudah seringkali curiga karena anak ini sering terlambat, kemudian profilnya itu sedih gitu ya, bajunya lusuh. Lah seharusnya masyarakat tanggap dengan
kondisi-kondisi semacam itu. Tapi kebanyakan ya ada pengabaian dalam masyarakat kita, sehingga tiba-tiba kasus ini mencuat setelah ada akibat yang sangat brutal, yaitu yang dalam kasus di Bali itu matinya anak tersebut karena dianiaya. Juga kekerasan yang tidak sampai menimbulkan korban mati, misalnya ya beberapa hari yang lalu saya ditelepon untuk memberi keterangan ahli di pengadilan di Bojonegoro oleh ketua ini di sana, karena di sana ada sepasang suami istri yang dua-duanya notaris. Si istri mengadu pada ketua Ikatan Notaris Indonesia bahwa dia dianiaya suaminya dan melapor itu dengan wajah yang sudah babak belur, ya, karena ditampar berkali-kali oleh suaminya. Dan ini sebetulnya ya sudah lama terjadi, ya. Dan pemicunya sebetulnya setelah ditanya korban oleh ketua Notaris Indonesia cabang Bojonegoro itu, bahwa sudah lama berlangsung. Jadi kalau suaminya jengkel, merasa kalah begitu kedudukannya karena sama-sama notaris, maka penganiayaan itu terjadi. Dan diketahui juga itu istri kedua setelah istri pertama cerai. Pada kasus perkawinan yang pertama juga terjadi seperti itu. Ya, jadi itu sebetulnya pada kasus-kasus kekerasan, baik korban mati maupun tidak, itu banyak kasus yang sudah terjadi lama, ya, dan tidak terlihat, tersembunyi begitu, karena itu Sue Titus Reid menyebut sebagai hidden crime. Kemudian aspek yang kedua menurut Sue Titus Reid yaitu viktimisasinya tidak jelas. Jadi proses awal terjadinya kejahatan tersebut tidak jelas, ya. Sehingga memang di sini perlu ahli-ahli psikologi, psikiatri, pendidikan, ya, untuk ikut serta, ya, di dalam memeriksa kasus tersebut sehingga menjadi lebih jelas kausalitasnya, sebab musababnya. Kemudian aspek lain timbulnya kejahatan kekerasan terutama pada anak dan perempuan menurut Sue Titus Reid yaitu karena ketidakberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Pada banyak kasus di mana masalah sosial ekonominya sangat marginal, ya, itu korban tidak berani melapor sehingga akhirnya kasus tersebut semakin menjadi-jadi. Dari penelitian saya misalnya di Lembaga Pemasyarakatan Wanita di Malang, itu beberapa kasus di mana istri membunuh suami, mereka dari kalangan ekonomi secara marginal, misalnya tukang becak, ya, pedagang asongan kecil begitu. Wanita-wanita ini, ya, napi wanita yang ada di lapas wanita tersebut membunuh suaminya sebetulnya tidak ada niat untuk membunuh dalam hal ini. Kasus itu terjadi karena kejengkelan, karena seringkali mereka tidak dinafkahi, tapi si suami pulang-pulang mabuk, bahkan minta uang, kemudian melakukan kekerasan, bahkan sampai kekerasan seksual, ya. Nah, kemudian mereka bertetangga sama-sama marginal ini berkomunikasi. Oh iya, suami saya juga seperti itu. Biar kapok itu dikasih racun aja, gitu. Jadi biar kelenger, gitu. Ya, terus kemudian wanita-wanita yang di lapas itu juga melakukan itu, tapi karena dosisnya tidak mengerti, ya, karena mereka memang bukan ahlinya, akhirnya kebablasan, suaminya meninggal, gitu, ya. Jadi tidak ada niat sebetulnya, cuman untuk memberi pelajaran pada suaminya, sebetulnya seperti itu. Tapi pada akhirnya mereka terlibat dalam suatu sebagai pelaku kejahatan, ya, tanpa niat sebetulnya untuk membunuh. Kemudian faktor lain sehingga terjadi kejahatan kekerasan yang melibatkan anak dan perempuan menurut Sue Titus Reid yaitu masalah penegakan hukum. Penegakan hukum yang tidak tegas menjadikan masyarakat itu
tidak mempunyai rasa takut kalau dia melanggar hukum. Ya. Mereka tahu bahwa sudah ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi karena kasus-kasus kecil itu ada pembiaran, ya, baik masyarakatnya sendiri tidak lapor atau tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum laporan itu, atau ada sesuatu ya sudah dilapor tapi si suami biasanya mempunyai kekuatan yang ekonomi yang lebih tinggi dari istri, sehingga akhirnya ya mungkin ya saya juga bukan prejudice ya ini, tapi pada beberapa kasus misalnya pemberian sejumlah materi pada aparat penegak hukum ini sebenarnya kasusnya ditutup ya, dibiarkan begitu. Ya, jadi kelemahan ekonomi sosial yang timpang di dalam masyarakat. Namun memang contoh-contoh tadi korbannya banyak perempuan dan anak, ya. Tapi realitasnya sekarang ini muncul juga korban-korban itu suami. Jadi karena perempuan semakin banyak yang berpendidikan tinggi, ini mungkin salah satu efek negatif ya. Kemudian tidak didukung oleh kekuatan moral yang baik, etika yang baik, itu pengertian agama yang baik, sehingga pada beberapa kasus suami bisa juga menjadi korban dari kekerasan. Ya. Dan aspek lain yang menurut Sultitus Reid juga penting yaitu political will, kemauan pemerintah untuk mengayomi masyarakat dari kegiatan-kegiatan kekerasan tersebut. Ya. Jadi terutama saudara ini polisi, saudara ini aparat penegak hukum, ya. Yang ya saya alhamdulillah saudara mau kuliah lagi ya di Magister Kajian Ilmu Kepolisian ini. Jadi sebagai polisi, sebagai penegak hukum, sebagai public servicer ya, pelayan masyarakat, maka saudara harus tanggap ya. Saudara harus mempunyai hard willing, jadi kemauan yang keras untuk mengabdi ya pada masyarakat, sehingga kasus-kasus kekerasan ini bisa dihindarkan.